Operasi garis dalam ini sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam, termasuk demo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terbongkar, Prabowo diduga sedang dijerat jebakan mematikan oleh geng Solo dengan skenario 98 yang sudah dimodifikasi. Ini bukan lagi isu sepele, melainkan sebuah gerakan licik dan sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo dengan cara yang sangat keji. Kita simak langsung videonya. Operasi garis dalam ini sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam, termasuk demo ini. Tidak lazim ketika polisi begitu membuka ruang untuk tentara masuk terlibat dalam penanganan demo. Karena bagi polisi, ini adalah bentuk superioritas polisi yang nggak boleh diganggu-gugat. Paling mengerikan lagi, saya lihat Asintel Kostrad kemarin memberikan pengarahan kepada massa demonstran. Waduh, ini kerawanan. Kalau saja terjadi perlawanan atau terjadi tindakan, misalnya pelemparan, satuan tempur loh, Kostrad. Kehadiran pasukan tempur pada saat kemarin itu bagian dari sebuah skenario menurut Bapak? Tentara tanpa sadar digiring ke Killing Ground, ya kan, oleh Parcok ini. Inilah political terrorism. Karena apa? Sasarannya terukur, terpilih, yaitu anggota dewan, gitu. Agar DPR jangan coba-coba melakukan upaya pengungkapan kasus-kasus Jokowi pada masa lalu, apalagi pemaksulan Gibran. Kelihatan sekali bagaimana mereka membagi tugas. Kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman, ini di bawah satu kendali. Ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Seluruh rakyat Indonesia diundang untuk turun ke jalan demo pada tanggal 25 Agustus 2025. Kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tarungan jalanan antara geng Solo dengan Istana sudah dimulai. Memang ini penuh gerakan tertutup, Bung, di dalam demo-demo ini. Pasti gerakan-gerakan tertutup yang harus bisa diselami oleh kekuatan pikiran intelijen. Berseliweran gitu, informasi-informasi, turunkan Presiden Prabowo, naikkan Gibran. Ini siapa? Tanpa sadar, Prabowo sedang melakukan bunuh diri terhadap pemerintahannya dengan cara membiarkan orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas tetap berada di lingkaran kekuasaannya. Harus kita ingatkan itu. Prabowo bisa dilabeli tokoh anti demokrasi. Nah, padahal cap ini kan adanya pada diri Jokowi. Indeks demokrasi Indonesia di era Jokowi adalah yang terburuk di era reformasi. Seperti melempar getahnya ke pemerintahan baru Prabowo Subianto. Saya mengingatkan Presiden Prabowo, jika Anda berkompromi politik dengan Jokowi dan kroninya, satu persatu
justru akan menusuk Prabowo, bukan hanya menusuk dari belakang, tapi juga menusuk langsung dari depan. Penasaran nggak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi itu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton, juga masalah mantan Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Asia Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang, dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategi nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap ya. Heri Adrianto, anak dari Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Rijal Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Rijal Khalid menghubungi Pak Hasim Johari-Kusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi nyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor. Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni, ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya konservasi, ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan, ya, kemudian dicabut izinnya. 26 Juni, terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Rijal Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ya, melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Rijal Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi, ya. Mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen. Setelah malam mencekam, melihat minggu pagi warga berlari, menyapa dengan damai, menyadari gue bahwa hal sekecil ini baru berharga ketika sudah hilang. Jangan sampai demokrasi kita, kebebasan kita, baru kita sesali ketika sudah hilang. Hilang direnggut oleh kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Hilang di tangan senjata dan brutalitas aparat. Ketika para eksil dulu tahun 66 dikirim ke luar negeri dan gak bisa pulang, mereka gak pernah sadar bahwa Orde Baru itu 32 tahun lamanya. Ketika mahasiswa era Orde Baru dimulai, mereka gak pernah sadar bahwa mereka akan dibungkam 32 tahun lamanya. Jadi banyak kejadian di mana negara demokrasi itu jadi hancur
di tangan yang bersenjata, rakyatnya awalnya nggak menyadari, dikira bakal instan, tahu-tahu bertahan begitu lama. Jangan sampai kita terlambat menyadari itu, teman-teman semua. Buat kita yang masih bisa lari pagi di minggu ini, belum tentu bisa lagi loh di minggu depan. Bisa jadi banyak tank-tank dan juga senjata di kiri dan kanan kita. Buat kita yang masih bisa nge-tweet, live TikTok, buktinya aja sekarang udah dibungkam. Jadi banyak hal yang sekarang kita rasakan begitu terkesan sepele, tapi ternyata sangat-sangat berharga. Jangan sampai lagi-lagi kita baru merasakan itu berharga ketika sudah hilang di tangan senjata. Dan ini disampaikan oleh Arani Rankara, pemerhati politik dan telik sandi yang lama mengamati dinamika kekuasaan di balik layar. Menurut dia, ya, karena di dalam lingkaran kekuasaan dia sendiri, itu sedang ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Dan di dalam artikel yang juga dikemukakan oleh Jakarta1.com ada dugaan bahwa Prabowo itu sedang dipermainkan oleh lingkaran dalam beliau, diupayakan supaya dia bisa digantikan atau jatuh. Kalau memang ini benar-benar data yang sahih, ya, kita patut bertanya, di tengah Indonesia sedang sibuk mempertahankan yang namanya bagaimana kita tetap bisa berdiri sebagai sebuah bangsa, bagaimana rakyat kita supaya bisa tetap hidup dengan baik. Nah, harusnya di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, harusnya kita juga berupaya agar yang namanya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan juga politik Indonesia itu stabil. Tapi ternyata ada gerakan-gerakan politik, bahkan diduga ini adalah bagian dari operasi senyap, ya, untuk kemudian mendelegitimasi Prabowo Subianto agar namanya buruk sehingga kemudian suatu saat bisa digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ini yang kemudian bagi saya ini adalah suatu bukan saja operasi senyap, tapi memang ada operasi yang di depan mata. Sebagai contoh, bagaimana menteri-menterinya dulu adalah bagian dari kabinet Jokowi yang kemudian dengan bangga menyatakan Jokowi adalah mantan bos saya, bahkan masih menjadi bos saya. Kalau saya jadi Presiden Prabowo Subianto, tentunya saya akan menggeser orang-orang semacam itu, karena itu berarti mereka tidak loyal kepada Presiden, melainkan mereka masih memiliki loyalitas ganda kepada Presiden pendahulunya. Dan kalau ini kita lihat juga, gerakan-gerakan politik semacam ini, itu juga kadang-kadang kita bertanya, apakah ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik, ataukah ini adalah bagian dari kepentingan untuk membangun apa yang disebut dengan dinasti politik Jokowi. Kalau ini terjadi, benar-benar yang namanya Joko Widodo masih lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya ketimbang kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan. Yang ngebunuh warga kan polisi, yang bikin kesal kan anggota DPR, yang bikin susah kan pemerintahan Bapak. Kok malah kami yang dituduh makar? Lagian nih Pak, pembakaran fasilitas umum dan juga penjarahan, itu kan janggal banget kelihatannya. Kami ini Pak, mana mungkin sih bisa ngebakar fasilitas umum secepat itu kalau nggak punya alat yang proper? Dikata warga pengendali api semua kali. Lagian nih Pak, masyarakat pendemo kemarin itu semua lulusan pendidikan biasa, bukan lulusan pendidikan Hogwarts. Nggak punya elemen-elemen sihir yang bisa ngebakar fasilitas umum secepat kilat. Lagian juga nih soal penjarahan, kita kan tahu setelah rumahnya Mas Harun dijarah, itu rumah beberapa anggota DPR yang emang jadi sasaran amuk warga, itu rumahnya tuh udah dijagain anggota TNI. Pas penjarahan terjadi, itu kok malah rumahnya dibiarin aja sama aparat-aparat yang ngejaga di situ. Itu kan aneh banget. Kayak emang disengajain gitu loh. Kayak emang diorkestrasiin. Masa nggak ngerasa sih? Nah, yang lebih aneh lagi nih, pembakaran server optik. Orang yang ngebakar server optik itu pasti orang yang tahu lokasi dan cara atau mekanisme di mana nge-turn off server optiknya. Kalau nggak tahu ya mana bisa Pak. Saya aja nih Pak, kalau internet di rumah mati, saya nelpon teknisi. Agak ada tuh kepikiran nyari server box terus troubleshoot sendiri. Nggak tahu password Pak. Repot dah jadi WNI ya. Udah polisinya pembunuh, presiden tukang gaslight, wapresnya Gibran. Gua tuh males banget belain Pak Prabowo. Tapi kalian tuh harus sadar temen-temen, demo kali ini itu dimanfaatkan oleh lawan politiknya Pak Prabowo. Gue tuh gak suka banget sama Pak Prabowo. Gue gak suka kebijakannya dia. Tapi gue lebih gak rela kalau misalkan wakil presiden kita yang naik jadi presiden. Karena kita udah tahu banyak banget gembas-gembus untuk melengsarkan Pak Prabowo. Guys, kalau Pak Prabowo lengser, yang naik itu keluarganya Solo. Gak akan lebih baik, demi Allah ini mah. Dan lu lihat sekarang, semua orang udah ngomong, terbukti
Gue tuh udah ngomongin ini dari tanggal 21. Gue udah bikin bermacam-macam konten peringatan tentang ini. Gue bikin konten yang ini. Gue kasih lihat kalian video hoax tentang wakil presiden kita. Gue sampai bahkan ngetek Bang Ferry Irwandi dan gue jelasin pakai teori FST. Dan masih banyak lainnya. Dan orang-orang ngecap gue sebagai buzzer DPR, buzzer pemerintah. Gue dikatain gak suka pemerintahan sekarang. Bahkan dari pendukung A, pendukung B, pendukung C, itu nge-framing gue semua. Gue udah bilang temen-temen, demo DPR ini itu bener tapi riskan dimanfaatkan demi suatu kepentingan politik praktis. Dan sekarang makanya jangan demo, jangan turun dulu. Kenapa? Karena kericuhan ini tuh mau dibuat, diciptakan demi suatu keuntungan politik praktis. Ayo kita bersuara di media sosial, kita tetap berlawan, kita tetap berjuang. Tapi sekarang tahan diri dulu teman-teman. Terima kasih semuanya, stay safe dan tetap berjuang. Dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran. Kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu, Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja saudara, jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Saya sebutkan ada sekian belas, saudara, sekian puluh, saya sebutkan, ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur. Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat, ya buat. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin, rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan, ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat, saudara. Makanya tadi saya katakan kok menteri jadi preman tukang pala. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan kalau suatu negeri, saudara, sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut, saudara. Ini negeri bangkrut, nggak usah ditutup-tutupi, saudara. Nggak usah ditutup-tutupi, jangan dikorbankan rakyat untuk bayar pajak ini, pajak itu. Jangan pajak, saudara, kekek rakyat. Udah gitu seenaknya menteri mengatakan ya pajak kan sama zakat. Enak betul, saudara. Dalam Islam zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak kena zakat. Pajak miskin kaya dicekek semua, bahkan yang miskin lebih dicekek. Buktinya mana? Habib jangan memfitnah. Buktinya anggota dewan kaya-kaya nggak kena pajak. Pajaknya dijamin oleh negara. Rakyat yang kecil-kecil, saudara, sampai tukang ojek bayar aplikatornya aja begitu besar, saudara. Belum lagi kena pajaknya. Ini mesti diatur. Pajak itu nyekek rakyat, saudara, buat nempanin pejabat. Jadi jangan disamakan pajak dengan zakat. Kira-kira jelas tidak? Bukan, itu bukan solusi. Nah, kalau presiden mau tahu solusinya bagaimana? Kan dulu kita udah kasih saran, cari yang benar. Kan Nabi udah kasih tahu, idza wasidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Kan yang pintar banyak. Saya mau tanya jujur sekali lagi nih, sama yang hadir sini, orang Indonesia yang pintar banyak gak? Banyak gak? Yang benar banyak gak? Yang bagus banyak gak? Yang sarjana banyak tidak? Kenapa bukan mereka yang dipakai? Kenapa yang dipakai pelawak? Yang dipakai artis, yang dipakai influencer, yang gak ngerti untuk urus negara? Masya Allah. Nah, jadi jangan salahin saya. Kalau di mana-mana, Habib Rizik marah-marah dulu. Bukan marah. Ini kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya memang amar ma'ruf nahi munkar risikonya banyak. Saudara, ya dipanggil, yang ditangkap, yang dipenjara berkali-kali. Saudara, buat diserbu PWI. Nah, itu kan risiko juga. Saudara, kemudian laskar juga, saya punya santri 6 dibunuh, itu resiko perjuangan, saudara. Tapi kita nggak boleh mundur, enggak. Rakyat nggak boleh ditinggal. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal, ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Nah, saudara-saudara semuanya, Prabowo diduga masuk jebakan geng Solo dengan skenario 98 yang sudah dimodifikasi.
Ini bukan sekadar isu biasa, melainkan analisis serius dari para pengamat intelijen dan geopolitik yang melihat ada gerakan sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo. Disebutkan bahwa geng Solo yang dikaitkan dengan lingkaran loyalis Jokowi masih kuat menguasai berbagai posisi strategis, baik di dalam kabinet, di DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani, hingga struktur polisi yang berada di lapangan. Inilah yang dinilai sebagai jebakan yang dipasang untuk membuat Prabowo terdesak dan tidak berdaya. Skenario yang digunakan pun mirip dengan pola kejatuhan Soeharto tahun 1998, namun kali ini sudah dimodifikasi. Caranya bisa melalui penciptaan kondisi kekacauan sosial, demonstrasi besar-besaran, reaksi represif dari aparat, hingga berujung pada mosi tidak percaya DPR terhadap pemerintah. Bila Prabowo tidak cepat ambil langkah, risiko ini bisa menjadi bom waktu. Amir Hamzah, salah satu pengamat yang membongkar hal ini, mengingatkan bahwa langkah konkret harus dilakukan. Reposisi kabinet yang masih ditunggangi kelompok lama, penguatan kendali terhadap DPR, dan pengamanan struktur Polri adalah jalan satu-satunya untuk mematahkan skenario geng Solo. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo mampu menghadapi gerakan sistematis dan teror politik semacam ini, atau malah terjerat ke dalam permainan elit yang sengaja disiapkan untuk menjatuhkannya? Satu hal yang pasti, publik harus melek dan waspada. Karena jika sejarah 1998 dimainkan kembali dengan format baru, gejolak yang muncul bisa jauh lebih dahsyat. Dan taruhannya adalah masa depan bangsa ini. Nah, saudara-saudara semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Santri TV, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.